Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Oktober 2021, saya yang bernama Ari Ristanti, nomor UKG 2015 007 16 360, angkatan 3, kelas Juruk B, akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan 2021 angkatan 3 Universitas Patimura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Ya, baik. Baik semuanya. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Oke. Kakak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, yang menyiapkan Kakak Al-Fatir. Kakak Al-Fatir silakan menyiapkan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Baik, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Zahira, Bu. Ada yang Masuk tidak semua masuk hari sehat, ini? Bu. Masuk semua. Masuk semua hari ini? Alhamdulillah. Zahira belum masuk. Oh ya, Zahira belum masuk, sakit ya Naya. Kemarin sudah izin sama Bu Ari. Oke, baik anak-anakku semua. Bu Ari mau tanya, kemarin kita belajar apa ya? Ada yang tahu kita belajar apa kemarin? Bu, dongeng, Bu. Dongeng, Bu. Oh iya, ya, Bos dan Min ya? Ya. Bu. Apa belajar apa nak? Dongeng. Dongeng. Masuk, Bu. Oh, tentang dongeng. Tapi kalian sudah paham ya tentang dongeng ya? Paham, Bu. Alhamdulillah jika sudah paham. Sekarang Bu Ari mau bertanya ya. Nih Bu Ari punya gambar nih. Kira-kira gambar apa ya? Dongeng, Bu. Belum sayang. Dongeng, Bu. Oke, nih Bu Ari mau kasih tahu nih kira-kira ini gambar apa ya? Nih. Oke, hari ini Lina tolong suaranya dimatikan dulu ya sayang ya. Oke, hari ini kita mau belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Bu Ari mau tanya, kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak? Gambar apa ini? Saya, Bu. Saya tahu, Bu. Ini gambar apa yang pertama ini? Maling kundang. Maling Maling Kalau ini Kundang apa sama BJ Habibie. BJ Habibie. Bu Ari mau tanya, kemarin kita udah belajar tentang fiksi dan non-fiksi ya? Ya, Bu. Bu Ari mau tanya, apa yang dimaksud kalau maling kundang? Kira-kira fiksi apa non-fiksi? Fiksi, Bu. Fiksi, pintar. Apa artinya fiksi? Cerita khayalan, Bu. Cerita yang bagaimana kalau fiksi? Cerita karangan, Bu. Fiksi, Bu. Iya, cerita karangan. Tidak sebenarnya ya, Naya. Terus kalau ini yang BJ Habibie, kira-kira ini fiksi apa non-fiksi? Non-fiksi, Bu. Fiksi, Bu. Siapa yang tahu apa arti dari fiksi? Berdasarkan kenyataan, Bu. Yang non-fiksi
Ayo, fiksi artinya apa? Adalah Tadi buku fiksi. yang ditulis berdasarkan kenyataan. Iya, pintar. Tadi siapa yang jawab? Elano ya? Elano, coba Elano. Apa yang dimaksud dengan fiksi? Kakak Elano, apa yang dimaksud dengan fiksi? Saya Bu, Keanu Bu. Oke, Anu. Saya, Bu. Oke, Anu. Fiksi apa, Nak? Fiksi adalah dua hal yang berbeda. Fiksi ditulis berdasarkan Iya. imajinasi sehingga isi dari jenis buku ini lebih banyak berupa cerita yang menghibur dan membangkitkan emosi. Iya, contohnya Maling Kundang. Kira-kira kalau fiksi itu nyata atau tidak nyata? Tidak nyata, Bu. Tidak nyata. Benar. Bu Ari mau tanya nih, kalau ini kisahnya Bapak ini Bapak siapa ya? Ingat nggak? Bapak Habib. Pak B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie. Oke, Bu Ari kasih 20 bintang yang bisa tahu. Presiden B.J. Habibie presiden keberapa? Ketiga, Bu. Ketiga, Bu. Tiga yang mungkin. Coba yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Ketiga, Bu. Keempat, Bu. Keempat. Tiga, Bu. Tiga, Fatih, Ayo, Bu. Panji. Yang pertama siapa, Panji? Presiden siapa? Yang pertama Soekarno, presiden kedua Soeharto. Soeharto. Yang ketiga B.J. Habibie, Bu. B.J. Habibie. Jadi ya, Bapak B.J. Habibie. Yang ketiga ya, Naya. Tiga, Bu. Nah, Panji dapat 20 bintang. Nah, Bu Ari mau tanya, yang kalian lebih suka fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Non-fiksi. Tapi kenapa lebih suka non fiksi? Ibu. Karena Sebutkan nama dulu sayang. Karena apa, Nak? karena nyata, Bu. Karena apa, Nak? Elano, Oke, coba Bu. Elano. Karena nyata. Saya Marbu. Iya, Neman, kakak Neman. Kenapa lebih suka fiksi? Cerita fiksi. Cerita dongeng, Bu. Iya, oh cerita dongeng. Kenapa lebih suka yang fiksi? Kenapa yang suka yang dongeng? Kurang seru, Bu. Lebih seru, Bu. Oh, lebih seru. Oke, Bu Ari mau tanya, Nak. Kira-kira dari fiksi dan non fiksi ini bisa diambil hikmahnya nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, semua bisa diambil hikmahnya tentang kehidupan orang. Bu Ari mau tanya, tujuan kita mempelajari kira-kira untuk apa? Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Salah satunya adalah tujuannya untuk mempelajari tentang fiksi non fiksi, terus tentang ekosistem ya, jaring-jaring makanan. Hari ini kita tujuan pembelajaran kita ada 4 ya, Nak. Satu tentang menguraikan konsep fiksi, terus yang kedua menyajikan konsep tentang non fiksi, yang ketiga tentang jaring-jaring makanan, dan yang keempat adalah membuat karya tentang jaring-jaring makanan. Oke, Bu Ari mau tanya nih. Ini kira-kira gambar apa, Nak? Gambar pemandangan. Gambar Pemandangan dari Gambar puter-puter gambar pemandangan apa nih? air terjun, Bu. Air terjun. Yang ini gambar apa nih yang kedua? Memandang hewan, Bu. Hewan, Bu. Hewan ya. Hewan, Bu. Ya, ini ada gambar yang bagusan mana nih? Suka yang satu apa suka kedua? Satu, Bu. Satu, Bu. Apa? Lebih apa? Lebih indah, Bu. Lebih indah. Oke, kakak-kakak anak-anakku semua, sekarang kita mau belajar tentang salah satunya ekosistem, tapi sebelumnya ini ada yang namanya pokok pikiran. Ada yang namanya pikiran utama, pokok pikiran, gagasan utama, dan gagasan pokok. Bu Ari mau satu orang tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan Saya, Bu, pikiran pikiran utama. Tangan. Sebutkan nama. Saya, Bu. Naila Zafira, Bu. Oh ya, kakak Naila kira-kira apa yang dimaksud dengan pikiran utama? Pikiran utama atau gagasan utama. Selain itu, ide pokok memiliki fungsi untuk membantu penulis pengembangan alur tulisan. Maka dari itu, ide pokok menjadi unsur penting dalam sebuah paragraf. Iya, biasanya pikiran utama ini ada di awal apa di akhir apa di mana pikiran utama? Pikiran di awal, Bu. Pertama, Bu. Di awal, Bu. Ya, biasanya pikiran utama itu ada di awal. Kalau gagasan utama adanya di mana biasanya?
Ada di awal, Bu. Ah? Awal. Awal akhir apa di tengah-tengah? Yang kedua, Bu. Di tengah-tengah bisa ya, yang ada awal, ada akhir, ya, ada juga yang di awal dan akhir, ya. Oke, kita bahas ya tentang ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Silakan yang baca, Kakak Elano. Paragraf pertama. Makhluk hidup Coba dibaca Kakak Elano agak lebih keras, Kakak. makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup biotik. Bagian yang hidup disebut Oke, Bu Ari mau tanya, apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik? Bagian terdiri atas bagian dari hidup, Bu. Iya, Yang hidup. bagian yang di hidup. Kalau abiotik, Bagian yang tak hidup, Bu. bagian yang tidak hidup. Pinter. Bu Ari mau tanya contoh yang biotik apa aja, nak? Saya, Bu, Kianu, Bu. Kelompok satu. Iya, Keanu, apa Keanu yang biotik? Tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Keanu 10 bintang ya. Jawabannya biotik adalah tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Oke, kakak Naila, coba boleh dengar suara kakak Naila. Apa yang dimaksud dengan abiotik? Contohnya apa aja? Katanya, Bu. Fatir, oke kakak Fatir. Abiotik apa aja kakak Fatir? Air, udara, cahaya matahari. Udara. Air ada cahaya matahari. Iya. Contohnya apa aja? Cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Oke, lanjut yang kedua. Baca yang kencang suaranya siapa ya? Nggak ada. Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, Bu. Ya, saya, Kek. Iya, Bu, baik, Bu. Paragraf. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kakak. Jadi kalau Bu Ari Bu Ari tanya nih ya, kira-kira apa yang terjadi jika tidak ada cahaya matahari? Cahaya bisa, Bu. Tumbuhan kering, Bu. Tumbuhan kering, Bu. Tumbuhan akan mati. Yang lainnya diam dulu, coba sayang ya. Ganteng, cantik sebentar. Kakak Naila, coba kakak Naila. Kenapa, Bu? Apa yang terjadi jika tidak ada cahaya matahari? Tanah dan Apa? Tanahnya tumbuhan kenapa? akan mati Iya. dan GN Times 2. Jika Tumbuhan gak ada gimana matahari kira-kira tumbuhan akan mati atau tidak? dan kamu gak bisa lagi melihat bulan. Bulan hanya bisa tampak dari bumi karena Itu ia mohon maaf, membentuk ada yang dengerin ini, nak, ada yang dengerin Google, tolong dimatikan dulu sayang, kerekam sayang. Oke, kakak Elano, kira-kira apa yang terjadi jika tidak ada cahaya matahari? Kakak Panji, halo, kakak Panji. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya. Fatil, Bu. Saya, Saya, Bu. Bu. Kianu, Bu. Gina, kakak Gina.
Bu. Apa yang terjadi Kakak Gina? Kakak Gina, Iya, Bu. apa yang terjadi nak? Enggak mati. Saya, Bu. Mati ya, Bu. Mati ya, Bu. Tumbuhan tidak hidup fotosintetis, maka ada oksigen. Oh begitu, ya. Terima kasih kakak. Iya, Bu. Sebentar ya nak. Ayo lanjut. Yang ketiga, paragraf 3. Yang siapa yang mau baca? Saya, Bu, Kianu, Bu. Keanu, oke kakak Keanu, silakan dibaca nak. Yang bersemangat sekali kakak Keanu ya. Alhamdulillah, ayo kakak Keanu. Ya, Bu. Tuh. Bu, fotonya belum berubah, Bu. Kenapa nak? Fotonya belum berubah. Belum berubah. Ini sudah nak, paragraf 3. Di sini masih paragraf 2. Ini kalau paragraf 3 nih. Coba deh. Nah, baru paragraf 3. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling menggantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Oh begitu, baik kakak. Sekarang Bu Ari mau tanya, sebuah lingkungan saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Oke. Bu Ari mau tanya, apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem? Fatir, Bu. Fatir. Iya, Fatir. Apa ekosistem Fatir? Kakak Fatir. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik ketertutupan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pintar kakak Fatir, keren. Alhamdulillah benar ya. Yang namanya makhluk apa? Tadi yang dibilang kakak Fatir betul. Sekarang kita baca paragraf 4 kakak Fatir lagi. Kakak Fatir ya kakak Fatir. Ya, Bu. Paragraf 4. Individu adalah makhluk hidup tunggalnya seekor Kambing. Halo. Ayo siapa yang mau baca? Kakak Fatir mungkin lagi ini. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Kakak Ridwan. Kakak Ridwan. Ayo Kakak Ridwan. Kakak Ridwan. Oh, baik, Bu. Oke, Kakak Naila baca. Saya, Bu. Ya, Bu. Paragraf 4. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Oke kakak, Bu Ari mau tanya, yang bisa Bu Ari kasih 10 bintang, Bu Ari catat nih. Ya, makhluk hidup tunggal disebut apa? Kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara, Bu. Dengerin Bu Ari dulu nih nak. Makhluk hidup tunggal disebut Individu. Saya, Bu. Individu. Saya, Bu. Individu. Gua tanya nih, coba kakak sebutkan nama. Jangan hanya sebutkan nama yang dua. Kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu disebut apa? Ridwan, Bu. Ridwan, Bu. Nah,
Gema, Gema Bu. Ya. Nemar. Saya Bu. Habitat Bu. Salah. Ayo coba yang lain. Bukan habitat, kurang tepat. Ridwan Bu. Ridwan. Apa Ridwan? Saya Bu. Populasi Bu. Saya Bu. Itu daerah bentuk. Iya enggak? Kakak minta tolong ya yang Bu Ari panggil saja biar ini ya. Nah, coba. Yang ketiga Bu Ari tanya Kakak Gina. Komunitas itu ada komunitas apa aja yang Kakak tahu? Komunitas padang rumput, komunitas tertentu, komunitas tertentu. Banyak ya Naya, komunitas padang rumput, sungai, danau, banyak ya. Itu salah satu contohnya. Oke, ini salah satu paragraf paragraf 1 isinya tentang ini. Nah, ini terdiri dari tadi ada pikiran utama, ada pikiran pokok, ada gagasan utama, ada gagasan pokok. Oke, Bu Ari mau tanya. Nih yang kita pelajari di paragraf 1 ini. Coba yang baca Kakak Panji. Kakak Panji coba baca nah. Lingkungan adalah adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. yang ini yang boleh tunjuk. Sebuah lingkungan terdiri dari apa aja, Nak? Terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Yang ketiga nih, bagian yang hidup. Yang hidup lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Iya, ini yang terdapat di paragraf 1 ya. Ada pikiran pokok, pikiran utama, gagasan pokok. Sekarang Bu Ari mau tanya yang kedua, siapa yang membaca? Saya Bu. Sebutkan namanya sayang. Gema. Ayo Gema, Kakak Gema. Yang lainnya mendengarkan ya. Ya Bu. Ayo Kakak Gema. Interaksi dan saling tergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Sudah Bu? Iya. Terima kasih Kakak Gema. Lanjut ya. Siapa yang mau baca lagi? Saya Bu. Mau baca lagi. Kakak Gina. Oke Kakak Gina silakan dibaca. Coba pokok pikiran paragraf 3. Ya, hanya ada pokok pikiran ternyata. Bisa dibaca nih Kakak sayang. Kakak Gina, silakan dibaca. Siapa yang mau baca lagi nih selain Kakak Saya Gina? Bu. Indi Bu. Oke, Kakak Nindi, silakan Kakak Nindi. Baik Bu. Pokok pikiran paragraf 3. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Disebut ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Terima kasih. Oke, sekarang lanjut ya. Itu tadi ada, kita tahu ya sekarang ya, ternyata di setiap paragraf itu ada kemungkinan mempunyai pokok pikiran, ya, ada juga gagasan utama. Ya, ini kata-kata penting nih Nak di paragraf 4. Ya, kita yang membaca siapa nih? Saya Bu. Nemar, ayo Kakak Nemar. Kakak Nemar. Individu adalah hidup tunggal. Contoh individu seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara.
tempat individu tinggal di sebut habitat. Habitat sayang. Iya, pintar. Lanjut Kakak Nemar yang ini. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, yang ini Nak. Contoh populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk Iya, hidup populasi. di daerah tertentu. Di suatu daerah tertentu. Terima kasih Kakak Nemar. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar ya, ada individu, ada populasi, dan komunikasi. Bu Ari mau tanya, nih Bu Ari kasih contoh nih. Ada rumput dimakan sama ulat. Ulat dimakan sama burung kecil. Burung kecil dimakan sama ular. Ular dimakan sama pengurai saat dia meninggal. Kira-kira itu namanya apa ya, Nak? Rantai makanan. Pintar anak-anak semua. Itu namanya rantai makanan. Ini contohnya ya, rantai makanan. Ini apa nih? Gambar 1. Rumput, Bu. Rumput. Sama apa? Rumput dimakan tikus dimakan ular. Elang dimakan oleh jamur. Nama lainnya adalah pengurai. Mati, Bu. Iya, pintar ya. Elangnya mati terus dimakan oleh pengurai. Ini contoh dari yang namanya rantai makanan. Oke, lanjut ya Naya. Selanjutnya kita mau belajar tentang ini nih Nak. Menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, ini latihannya nih Nak. Ini ada latihan, tolong dikerjakan ya. Bu Ari kasih waktu 5 menit. Tadi grupnya sudah dibagikan ya Naya? Sudah, Bu. Oke, ya di kelompok tadi sudah dibagi ya. Kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja. Kelompok 1 ada tadi sudah dibagi ya. Kelompok 1 ada Noah, Mirza, Keanu. Kelompok 2 Fatir. Bu, saya kelompok 1, Bu. Oh iya. Saya kelompok 1, Bu. Masih ingat ya? Saya kelompok 3, Bu. Keanu kelompok 3. Halo, masih ingat kan ya sayang ya? Masih, Bu. Ya, oke, kita sekarang nih, silakan ditulis soalnya. Sekarang diskusikan. Didiskusikan sayang. Nih, nomor satu ada titik-titik macam ekosistem yang terbentuk di bumi kita ini. Yang kedua, coba ditulis dulu ya, sekumpulan makhluk hidup yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan mampu berkembang biak disebut apa? Yang ketiga, kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam jangka waktu yang panjang disebutnya apa? Ya Nak, sebentar nih. Terus yang ini, sumber makanan yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup adalah apa? Ya Nak. Terus ini nih, hewan yang sangat menyukai batang bambu. Udah dicatat belum Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, diskusikan 5 menit ya. Diskusikan 5 menit coba sama teman-temannya sebentar. Didiskusikan dulu. Didiskusikan dulu sayang. Anak-anakku yang ganteng dan cantik. Didiskusikan dulu ya. Tidak berisik ya sayang. Yang itu suaranya bisa dimatikan dulu ya Naya, di mute. Ya, sudah nih, sudah 5 menit. Bu Ari mau tanya,
Siapa yang mau jawab kelompok berapa yang Saya mau Bu, jawab? kelompok 1 Bu. Ya, silakan Kak. Ya, Kakak Nindi dulu, Kakak Nindi sayang, Kakak Nindi ya. Nanti lanjut ya, Nak. Kakak Nindi, nomor 1 coba dibaca soalnya, Nak. Ada 3 macam ekosistem yang terbentuk di bumi kita ini. Iya, kira-kira jawabannya 3 macam, betul atau tidak? Betul. Ada apa aja, ekosistem apa aja? Ekosistem air, Daratan, dan buatan. Keren sekali anak-anakku. Iya, ada 3 ya. Ada air, daratan, dan buatan. Pintar. Yang nomor 2, yang mau baca siapa ya? Kelompok berapa nih? Saya Bu, kelompok 3 Bu. Dari kelompok Ya udah kelompok 2 deh. Kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Kelompok 3. Fatir, Kakak Fatir. Coba diwakili teman-temannya. Baca nomor 2, Nak. Kumpulan makhluk hidup yang menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan mampu berkembang biak disebut. Iya, pintar. Kumpulan makhluk hidup yang menetap suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan mampu berkembang biak disebut populasi. Keren, Kakak Fatir. Terima kasih mewakili kelompok 2. Yang kelompok 3, siapa yang mau mewakili? Saya Bu. Siapa? Mirza, Kak. Ayo Kakak Mirza. Kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam jangka waktu yang panjang disebut komunitas. Pinter, keren Kakak Mirza. Betul ya, Nak ya? Kumpulan dari populasi yang menempati daerah yang sama dalam jangka waktu yang panjang disebut komunitas. Pinter. Sekarang yang terakhir nih, nomor 4, kelompok 4. Siapa yang mau jawab? Saya Bu Kianu, Bu. Keanu, Kakak Keanu. Ridwan. Iya, Kakak Keanu dulu sayang. Coba Kakak Keanu. Baca dulu, Nak. Sumber makanan yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup adalah tumbuhan. Iya, tumbuhan. Pinter. Kenapa tumbuhan? Kenapa nggak ikan? Kenapa nggak daging? Kenapa nggak hewan? Karena tumbuhan bisa dimakan semuanya. Iya, karena tumbuhan bisa dimakan oleh semua makhluk hidup. Iya, pinter. Bisa dimakan atau dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup. Apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan? Semua makhluk hidup akan mati. Iya, bisa ini ya, Naya. Banyak pengaruhnya ya. Manusia kurang mendapatkan vitamin, mineral, dan gizi ya, Naya. Lanjut nih yang nomor 5, Kakak Ridwan. Coba, tadi udah mau nih Kakak Ridwan. Coba nomor 5. Hewan yang sangat menyukai batang bambu muda adalah panda. Hewan yang sangat menyukai batang bambu muda adalah Kakak Ridwan. Tadi Bu Ari udah mendengar Kakak Ridwan. Kakak Ridwan. Iya, Bu. 5. Hewan yang sangat menyukai batang bambu muda adalah panda. Iya, panda. Siapa yang sudah lihat panda? Saya, Bu. Saya, Iya, Bu. pintar. Kira-kira panda itu berasal dari mana ya? Dari Cina, Bu. Pintar ya, berasal dari Cina. Lanjut Cina. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Ide pokok, ekosistem, Oh iya, pintar, pikiran pokok. Terus ada apa lagi? Gagasan utama ya, Naya? ya, ekosistem, Ada gagasan pokok. Oke, ini kesimpulan hari ini kita belajar nih. Ada jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2 apa aja? Ada hewan, ada tumbuhan. Hewan contohnya apa aja, Nak? Daging, serangga,
Tumbuhan apa saja? Daun, ranting, buah. Oke, anak. Nih, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi berapa? 3. Apa saja, Nak? Herbivora, Contoh herbivora apa saja? tapi kambing, Bu. Kambing. Bu. Iya, yang kedua kalau karnivora, contohnya apa? Serigala, harimau, katapi. Oke, omnivora. Kucing dan tikus, Bu. Iya, kucing dan tikus. Oke, lanjut. Ya, ini ada tugas dari Bu Ari, tapi sebelum tugas, Bu Ari mau tanya dulu deh. Boleh ya nanya-nanya Bu Ari ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, Bu Ari mau tanya sama kakak. Setiap yang bisa jawab dapat 20 bintang dari Bu Ari. Bu Ari mau tanya, tadi kita sudah belajar tentang fiksi dan non-fiksi, betul nggak? Iya, Bu. Oke, Bu Ari mau tanya, kalau cerita Batu Menangis yang pernah kita tonton dulu, itu termasuk fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Keren anak-anakku semuanya. Terus Bu Ari mau tanya juga, ya yang deduktif, induktif, ada deduktif, induktif itu kira-kira disebutnya apa ya? Pembagian apa itu? Gagasan pokok, Bu. Ridwan, Bu. Biar Kakak Naila gagasan pokok ya, gagasan pokok dibagi 3, ada deduktif yang di awal kalimat. Kalau induktif di mana letaknya, Nak? Gagasan pokoknya? Di tengah kalimat, Bu. Di akhir Kalimat, kalimatnya. Bu. Kalau deduktif, induktif. Kalau deduktif, induktif. Dari awal dan di akhir kalimat, Bu. Ada di awal dan di akhir, Bu. Iya, di awal dan di akhir kalimat. Terus yang kedua, ya, apa ciri-ciri dari hewan karnivora? Elano, Bu. Elano, apa? Elano. Pemakan daging. Pemakan daging, Bu. Makan daging. Pemakan Apa daging lagi, dan Nak? buas. Makan daging. Satu lagi nih, yang penting nih kira-kira nih. Kalau kalian lihat dari hewan-hewan karnivora, kira-kira ada kesamaannya apa? Pemakan rumput. Pemakan rumput. Karnivora sayang, bukan herbivora. Apa, Nak? Patil, Bu. Patil. Makan daging, Bu. Lima, Bu. Makan rumput. Makan daging, Bu. Iya, pintar tuh. Tadi siapa yang jawab tuh? Yang mempunyai gigi taring. Patil, Bu. Paling pintar ya, dapat 20 bintang ya. Iya, Bu. Jadi bawahnya, kalau hewan omnivora makanannya apa? Campur. Maksudnya campur ya? Maksud campur apa? Maksudnya campur apa ya? Segala tumbuhan daging, tumbuhan, buah-buahan. Iya. Jadi ada daging, tumbuhan, buah-buahan semuanya. Kayak tikus ya, Nak, semua dimakan. Benar kan, Nak? Iya. Ya. Tumbuhan dimakan nggak sama tikus? Dimakan ya. Daging dimakan nggak sama tikus? Dimakan, Bu. Dimakan, Bu. Ya, lanjut ya, kucing nih, kucing. Kucing kalau dikasih nasi mau nggak? Nggak bakal mau. Ikan mau nggak? Kadang mau, kadang enggak ya. Ya, tapi omnivora termasuk karena kucing makannya semuanya. Kayak Bu Ari punya kucing nih di depan rumah. Kalau Bu Ari lemparin keripik tempe, dimakan, Nak. Ya, terus Bu Ari lempar lagi daging, maksudnya diberikan daging gitu ya, bukan dilempar. Diberikan daging gitu ya. Itu dimakan juga ya. Terus Bu Ari kasih lagi nih. Bu Ari kasih misalnya apa ya? Dikasih tahu ya, asalkan tahunya ada bau bekas apa gorengan dari ikan gitu ya, dimakan juga, Nak. Berarti kucing termasuk binatang apa, Nak?
Omnivora. Sekarang ada tugas dari Bu Ari, ya nak. Sebelum tugas tadi kita sudah belajar ya nak. Ada apa hari ini kita sudah belajar tentang pikiran pokok ya nak ya. Pikiran apa lagi nak? Ya, Bu. Ya. Sama, Bu. Terus kita udah belajar apa lagi? Fiksi, non fiksi ya nak ya. Iya, Belajar apa lagi? Ekosistem, pintar. Apa lagi nak? Rantai makanan, Bu. Rantai makanan, pintar. Terus sama jenis-jenis hewan ya nak ya. Berdasarkan makanannya. Ada pertanyaan sampai di sini nak? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, ini ada tugas nih buat kalian nak. Tugas di rumah, ya kan? Ini kerjakan, buatlah sebuah teks non fiksi yang terdiri atas 2 paragraf. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda, 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain, ya. Terus yang ketiga, tulislah penjelasan tentang hewan tersebut, habitat aslinya. Oh, gitu. Jadi Bu Ari minta tolong ya sampai di sini. Kalian bisa baca nih. Tugasnya berarti ada berapa nih? 3, Bu. 3. Bisa dikerjakan di rumah nak? Bisa, Bu. Bisa. Besok Bu Ari ini ya, Bu Ari tunggu ya jawabannya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah ya nak ya, kita sudah belajar hari ini. Sampai sini ada pertanyaan nak? Alhamdulillah anak-anakku semua. Untuk hari ini ya sayang ya, tadi kita sudah belajar banyak hal. Bu Ari minta tolong dipelajari lagi di rumah. Ada penugasan ini, ada PR 3, tolong dikerjakan ya. Terus setelah itu besok ya, untuk besok kita akan belajar tentang skala. Tolong dipelajari ya sayang ya, dibaca buku matematikanya. Semangatnya untuk belajar skala besok. Semangat, Bu. Iya, alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, Bu Ari minta tolong pimpin doa. Siapa yang mau? Saya, Bu. Sebutkan namanya nak. Bu. Siapa? Elano, Bu. Elano. Oke kakak Elano, silakan kakak Elano dipimpin doanya. Ayo teman-teman berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Semoga hari ini bermanfaat. Kira-kira bermanfaat nggak pelajaran hari ini? Bermanfaat, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anakku, kita sudahi saja pelajaran hari ini. Salam untuk Bunda ya dan Ayah di rumah. Jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya dengan 3M. Mencuci, memakai masker dan tidak berkumpul. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau Bu Ari banyak salah. Terima kasih. Iya, Bu. Sama-sama, Bu.